ternyata pohon bisa berkomunikasi. Pohon manggaku tersayang, sehat-sehat ya. Terima kasih sudah memberi banyak manfaat untuk hidupku. Ngapain pohon mangga kamu gituin, Tok? Kamu boleh percaya atau enggak, tapi aku sering ngajak pohon ngobrol manggaku. Dan hasilnya, dia berbuah banyak banget dan rasanya manis. Jadi kamu percaya itu? Percaya sih. Tapi emang penelitian terbaru menemukan kalau pohon ternyata bisa berkomunikasi. Seriusan, jelasin dong gimana? Dahulu, Darwin bilang kalau pohon adalah makhluk hidup yang berjuang sendiri untuk mendapatkan nutrisi, air, dan sinar matahari untuk bertahan hidup. Sepemahamanku sih gitu. Mereka kan ngandelin sinar matahari dan air yang dicari oleh akarnya di dalam tanah. Ternyata, seiring berjalannya waktu ditemukan banyak bukti ilmiah yang membantah pernyataan Darwin. Pohon telah berevolusi untuk hidup dalam hubungan kooperatif dan saling bergantung satu sama lain. Komunikasi dan kecerdasan kolektif yang mereka bangun bisa dibilang mirip koloni serangga. Sebentar, jangan langsung kesimpulan. Jelasin dulu proses interaksi mereka dong. Padahal belum selesai ngejelasin. Pohon berbagi nutrisi dengan tumbuhan lain melalui jaringan yang ada di dalam tanah. Para ilmuwan menyebut jaringan ini sebagai mikorizа. Mikorizа berasal dari dua kata. Mikos yang berarti jamur. Maksudnya jamur yang tumbuh di dalam atau di atas tanah. Dan riza berarti akar. Maksudnya ujung akar pohon yang halus. Bentuk dari mikorizа adalah sehelai filamen panjang dan tipis berukuran mikroskopis yang menghubungkan sekitar 90% tanaman darat, semacam serat jamur di dalam tanah. Para ilmuwan menyebut jamur ini sebagai World Wide Web karena dia bisa menghubungkan pohon tertua dengan pohon lain agar bisa berbagi nutrisi. Kenapa pohon kecil butuh nutrisi dari pohon yang lebih besar? Karena biasanya pohon kecil tidak mendapat sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Bahkan ada yang nggak dapat matahari sama sekali, seperti di hutan yang sangat lebat. Tapi aku masih belum paham soal mikorizа tadi. Tolong jelasin pelan-pelan. Aduh, jadi gini, saat pohon besar berfotosintesis, dia akan memproduksi gula. Biasanya jumlah produksi gulanya berlebih sehingga ditransfer ke dalam tanah. Nah, gula di dalam tanah ini dimakan oleh jamur di bawahnya agar bisa bertumbuh. Sebagai timbal balik, jamur ini menghasilkan nutrisi di dalam tanah yang kemudian nutrisi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan lain untuk bertumbuh dan berkembang. Oke, paham. Pertanyaan selanjutnya, apakah satu pohon di dalam hutan terkoneksi dengan semua pohon melalui jaringan mikorizа tadi? Penelitian terbaru di Kanada menemukan satu pohon bisa terhubung dengan 47 pohon lainnya melalui jaringan mikorizа. Oh iya, gak cuma sharing nutrisi, katanya mereka bisa berkomunikasi melalui jaringan mikorizа ketika ada bahaya. Tapi yang ini perlu diteliti lebih lanjut. Aku jadi membayangkan bagaimana satu pohon curhat ke pohon lainnya ketika dia dicoret-coret sepasang kekasih labil, dipaku politisi, dan dikencingi hewan atau manusia.